Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan perusahaan. Materi ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama ialah definisi lingkungan perusahaan, yang kedua ialah lingkungan fisik, energi, dan konservasi, yang ketiga ialah lingkungan perekonomian dan perpajakan, yang keempat ialah lingkungan hukum, pemerintah, dan internasional. Definisi lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya, kekuatan, dan lembaga yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lingkungan khusus, specific environment. Suatu perusahaan yang terdiri dari para pemegang kepentingan di luar perusahaan, outside stakeholders, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lingkungan khusus perusahaan terdiri dari pertama, pemasok, kedua, pesaing, ketiga, pelanggan, keempat, penyalur atau distributors, yang kelima, serikat pekerja, yang keenam ialah creditors. Lingkungan khusus perusahaan terdiri dari yang pertama ialah pemasok, yaitu lembaga-lembaga atau perseorangan yang menyediakan bahan baku, pembiayaan maupun sumber daya manusia. Pesaing atau kompetitor, yaitu perusahaan yang menghasilkan produk yang sama. Pesaing juga dapat berasal dari perusahaan yang menghasilkan produk substitusi, yaitu produk yang memiliki bentuk fisik berlainan tapi memiliki fungsi manfaat yang sama. Pelanggan atau customers, perusahaan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apabila terjadi perubahan kebutuhan atau selera konsumen, maka akan mengakibatkan ketidakpastian bagi perusahaan jika tidak mengikuti perubahan tersebut. Penyalur atau distributors. Saluran distribusi juga sangat menentukan liputan pasar yang dapat dicapai oleh produk perusahaan. Saluran distribusi juga sangat menentukan tersedianya produk perusahaan di berbagai outlet. Saluran distribusi dapat menciptakan kegunaan tempat sehingga produk perusahaan dapat diperoleh konsumen di lokasi-lokasi yang dapat dijangkau oleh konsumen. Kelompok penekan. Salah satu contoh kelompok penekan adalah serikat pekerja. Serikat pekerja dapat memberikan tekanan terhadap kebijakan perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan para pekerja. Contoh dari kelompok penekan ini seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Creditors. Sebagai lembaga pemberi bantuan pinjaman modal kepada perusahaan, lembaga ini juga akan membebani perusahaan dengan bunga yang harus dibayar sebagai balas jasa terhadap dana yang mereka pinjamkan. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari bank dipengaruhi oleh tersedianya jaminan, yang juga ditentukan oleh kinerja keuangan perusahaan, yakni apakah perusahaan mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo agar tidak menimbulkan masalah bagi bank karena kredit macet. Lingkungan pasar market environment. Untuk dapat berhasil di dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan harus dapat beroperasi secara efektif di dalam lingkungan pasar. Hal tersebut dilakukan perusahaan dengan menerapkan proses produksi yang efisien, bersifat tanggap terhadap permintaan konsumen. Perusahaan juga dituntut untuk dapat mengantisipasi perubahan pasar dan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan, melakukan inovasi melalui kegiatan research and development, mengembangkan produk maupun jasa yang baru yang memiliki nilai di mata konsumen. Terdapat beberapa unsur dalam lingkungan pasar. Yang pertama ialah para pelanggan, yang kedua ialah perusahaan yang menyediakan bahan mentah, yang ketiga ialah para pekerja dalam perusahaan, yang keempat ialah perusahaan-perusahaan lain yang bersaing dengan perusahaan tersebut ataupun yang bukan perusahaan pesaing. Lingkungan bukan pasar, non-market environment, yaitu lingkungan bukan pasar yang meliputi berbagai tatanan sosial, politik, dan hukum yang berinteraksi di luar lingkungan pasar, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pasar dan berbagai interaksi yang terjadi di lingkungan pasar. Berikut beberapa contoh lingkungan bukan pasar.
Yang pertama ialah kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua ialah peraturan dan undang-undang negara serta pelaksanaannya. Yang ketiga ialah faktor sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat ialah organisasi perburuhan dan organisasi masyarakat lainnya. Yang kelima ialah situasi serta perkembangan ekonomi global. Yang keenam ialah kestabilan pemerintah atau politik dan kebijakan pemerintah. Lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan kita sudah semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari 3 faktor berikut. Yang pertama ialah semakin meningkatnya konsentrasi penduduk. Yang kedua ialah semakin meningkatnya kemakmuran ekonomi. Yang ketiga ialah perkembangan teknologi baru. Lingkungan perekonomian dan perpajakan. Pajak terdiri dari 2 macam. Yang pertama ialah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dapat dikenakan atau dipungut pada pembayar pajak, seperti pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak dividen. Pajak tidak langsung dapat dikenakan atas barang-barang seperti rokok, tembakau, minuman keras, dan lain sebagainya, yang dibayar oleh importir, produsen, dan pedagang besar. Penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah diperoleh dari penerimaan dalam negeri, meliputi pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Kemudian, penerimaan pembangunan meliputi bantuan program atau bantuan proyek. Pengelompokan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari 2 macam, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran lain. Pengeluaran pembangunan yaitu usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional, dilakukan dengan melakukan pembangunan sektoral maupun pembangunan regional. Lingkungan hukum, pemerintah, dan internasional. Lingkungan hukum. Lingkungan hukum di Indonesia terdiri dari 2 macam. Yang pertama ialah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini mengatur masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum, dan hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lingkungan pemerintah. Pemerintah telah banyak membantu kegiatan usaha dalam berbagai bentuk, antara lain perlindungan terhadap kekayaan dan hak-hak paten, serta pengadaan kontrak-kontrak. Pemerintah juga membantu perusahaan-perusahaan kecil atau lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja dan dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Bantuan semacam ini sering dinamakan subsidi. Lingkungan internasional. Lingkungan internasional merupakan suatu konsep keseluruhan yang luas, meliputi kegiatan dan masalah perekonomian dunia. Keadaan perekonomian nasional menjadi saling terpengaruh dan saling bergantung pada masalah-masalah internasional. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.